Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk saya melakukan pengimbasan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa terima kasih juga kepada ibu-ibu, bapak guru, rekan-rekan guru saya semuanya karena telah meluangkan waktu untuk ikut dalam pengimbasan ini. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif, di mana saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak di di Garut tahun 2024. Tujuan dan latar belakang saya melaksanakan tindakan untuk aksi nyata ini adalah latar belakangnya. Budaya positif merupakan perwujudan keyakinan dan kesepakatan kelas juga sekolah. Guru menuntun siswa agar dapat kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai positif dibutuhkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila dengan memberikan contoh dan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan meyakini kebajikan universal sehingga para siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam modul 4 ini ada 8 konsep yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Mari kita paparkan satu persatu ya. Sebelum itu ke pengertian dulu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Sekarang ke poin yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Pembelajaran paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan dengan pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut pendekatan teori kontrol, setiap perilaku pasti memiliki tujuan ataupun alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pendekatan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pendekatan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Artinya dalam teori kontrol itu tidak ada yang kalah. Lanjut, poin selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin discere, yang artinya belajar. Nah, dari kata ini timbullah kata disiplina yang artinya pengajaran atau pelatihan. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan kita ini adalah memunculkan motivasi pada anak secara intrinsik atau dari dalam. Jadi tidak berupa hadiah ataupun hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari agama, suku, bangsa, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebaikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati oleh kita bersama terlepas dari agamanya apa, sukunya apa, maupun latar belakangnya apa. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua, IBO Primary Years Program, PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tidak bertentangan dengan agama manapun, dengan suku manapun, ataupun latar belakang apapun gitu ya. Jadi tidak ada pertentangan, jadi sama semuanya. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur dasar yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya tentang makanan, kesehatan, rumah atau tempat tinggal, juga pasangan ataupun anak. Yang kedua adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Contohnya keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu,
diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki harga diri. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Yang keempat adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap berhubung dengan orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru ataupun menarik. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku atau alasan manusia bertindak. Yang pertama tadi menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu dari dirinya sendiri. Ini adalah contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah dengan menggunakan hukuman, karena hukuman itu bersifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan penghargaan atau reward. Yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan, adanya rasa iri antar teman, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Maaf ya, kembali. Yang pertama adalah konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kalau dengan cara disiplin restitusi, murid bertanggung jawab dengan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol artinya dapat mengontrol dirinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Adapun tahapan-tahapan restitusi itu, nah sebelum ke tahapan restitusi, yang kita konsep disiplin pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-ciri restitusi itu sendiri, 1, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya.
Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau alasan tindakannya, motivasi tindakan melakukan itu apa. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lanjut, fokus pada solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya guru cenderung marah-marah dan siswa menjadi takut. Guru menghukum siswa keliling lapangan sebanyak 10 kali. Biasanya hukuman ini berhubungan dengan fisik. Bisa aja hormat kepada bendera atau dicubit ataupun dipukul. Selanjutnya, konsekuensi. Guru menyuruh mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Konsekuensi ini murid mentaati peraturan, tak mengerjakan PR tapi di waktu jam istirahatnya. Selanjutnya, dengan cara disiplin restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu mencari solusi menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru ataupun orang tua. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Tentunya kita sebagai guru pernah melakukan kelima posisi kontrol ini ya, Bapak Ibu. Nah, yang paling baik itu kita tuh seperti apa? Dalam kurikulum Merdeka ini, budaya positif ini, sebaiknya posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Selanjutnya, Bapak Ibu akan menyaksikan cuplikan tentang video tentang posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selanjutnya adalah guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak pernah melakukan kelima kontrol tadi terhadap siswa kita, apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, khususnya di dalam modul budaya positif, bahwa kita ini harus menjadi seorang manajer. Yang terbaik itu kita adalah sebagai manajer.
Poin untuk yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa untuk menciptakan kelas yang kondusif dan juga produktif. Biasanya berisi kalimat positif dan mudah diingat oleh siswa. Sedangkan peraturan kelas ini biasanya dibuat oleh guru atau sekolah tanpa melibatkan siswa, bersifat memaksa, berupa larangan-larangan. Saya akan memberikan contoh keyakinan kelas yang telah saya buat bersama-sama dengan siswa saya di kelas 6. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama-sama dengan kelas 6. Contohnya saling menghargai dan menghormati, bertanggung jawab, membudayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, saling mendengarkan, belajar dan bermain dengan aman, ucapkan tolong dan terima kasih, bersikap baik dan jujur, menolong teman. Nah, dari kata-kata keyakinan kelas yang kami buat ini tidak ada kalimat-kalimat yang ada katanya jangan atau tidak boleh ya Bapak Ibu, karena ini adalah keyakinan kelas itu harus membuat kalimat-kalimat yang positif. Kalau peraturan kelas biasanya kayak jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi yang lebih baik melalui konseling. Ada 3 tahapan dalam kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk selanjutnya, kita lihat cuplikan tentang seorang guru dan siswa ketika melaksanakan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Karena memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, bahwa tidak setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Juga tidak semua permasalahan itu harus menggunakan tahapan-tahapan yang sama dengan segitiga restitusi. Tapi alangkah baiknya ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa menggunakan segitiga restitusi tahapan-tahapannya. Tapi tidak semua masalah ya, apalagi masalah yang berat, tidak bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, saya akan menyimpulkan tentang modul 1.4 ini tentang aksi nyata yang saya buat. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Menciptakan budaya kelas yang positif mencakup menghargai siswa, membangun lingkungan yang berfokus pada pembelajaran, mendorong perilaku yang baik dan tidak membatasi kreativitas, rasa ingin tahu dan keinginan juga belajar siswa. Tujuan dari membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, hebat. Semoga Bapak Ibu dan saya juga bisa belajar lagi
tentang budaya positif ini. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Bu Haji Nunung, terima kasih.